Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini tanggal 12 Agustus 2026. Nggih. Alhamdulillah bisa kita hadir bersama dalam acara pengajian Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2, di mana baru saja juga kita mengiring Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon di Lombok Raya, Hotel Lombok Raya, untuk mengikuti acara wisuda mahasiswa mahasiswi Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Dan alhamdulillah hadir juga beliau tadi bersama Syekh Mustafa selaku salah satu masyayikh dan juga dosen di Institut Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Nggih, sekedar matur pewikan bahwa alhamdulillah nggih bahwa Syekh Mustafa bukan saja menjadi bagian daripada keluarga besar Nahdlatul Wathon, tetapi beliau juga bukan saja sebagai masyayikhul ma'had, tetapi beliau juga sebagai dosen di Institut Agama Islam Hamzan Wadi yang saat ini insyaallah dalam proses bertransformasi menjadi UIH niki Universitas Islam Hamzan Wadi. Mohon doanya nggih. Niki luar biasa perjuangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, sekaligus beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi yang saat ini beliau bolak-balik ke Jakarta demi untuk melanjutkan apa yang pernah dihajatkan, dicita-citakan, melanjutkan perjuangan daripada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu Maulana Syekh Hamzan Wadi I. Nggih, alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan doa demi doa daripada apa yang menjadi doa, yaitu al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh, terutama pelungguh-pelungguh yang langsung bertemu, pelungguh-pelungguh yang langsung bertatap muka, dan alhamdulillah kita juga bersama-sama dulu mengetahui, menyaksikan, mendengar bahwa al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu selalu mendoakan kita sebagai murid-muridnya, dan tiang sendiri juga mendengar dengan telinga sendiri bahwa al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam setiap pengajiannya mendoakan kita agar kita masuk syurga bighairi hisab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan, layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin 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 Allahumma amin. Tabarrukan biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surat At-Taubah ayat 105. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Wa qala al-maghfuru lah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid fi
wasiyatihi, NW kembali menjadi karya, cita-citanya setinggi mustawa, semoga tercapai jannatul ma'wa bi'aunillahi rabbil baroya. Dan ada bait-bait wasiat yang dulu sering digaungkan oleh salah satu murid kesayangan Bapak Maulana Syekh yang dari Puyong, yaitu almarhum al-maghfurlah Tuan Guru Haji Arifin Mahdi. Sering dulu semasa kami mengiring beliau, bait syair yang beliau sering senandungkan adalah wasiat yang mengatakan, pecahlah piring, tidaklah soal, karena piring banyak dijual, asalkan hidup iman dan akal, Tuhan menjamin rezeki yang halal. Pemuda sekarang berlenggak-lenggok, menganggap diri yang paling elok, ulama aulia diolok-olok, belum bertaji sudah berkokok. Nah, niki beberapa wasiat dulu di mana sering dibacakan oleh guru kami, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Arifin Mahdi, salah seorang murid kesayangan juga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang beliau niki masa menimba ilmunya di Mekah itu 21 tahun. Selikur tahun ngaji lek Mekah. Arak murid Bapak Maulana Syekh, angkatan kelima Ma'had, angkatan kelima murid Bapak Maulana Syekh, pelungguh yang alumni Ma'had pasti wikan senior, tapi niki adik-adik yang masih kecil tidak sempat ketemu. Niki murid Bapak Maulana Syekh yang sangat-sangat setia, luar biasa, sampai beliau wafat. Beliau pernah mengatakan, lamun di Bapak Maulana Syekh perintah kulik ja ndek ka ulik bahasa, karena beliau 21 tahun le Mekah. Nggih, angkatan kelima beliau begitu selesai Ma'had langsung berangkat nika. Nggih. Dan caren Bapak Maulana Syekh di Pak murid niki, Bapak Maulana Syekh niki selalu mengirimkan hadiah itu. Mengirimkan hadiah, namanya dulu belum ada WA, belum ada paket-paket napiaran, sopiaran. Mungkin COD. Kalau dulu niki dikirimkan hanya di musim haji. Jadi begitu musim haji itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengirimkan hadiah kepada murid-murid beliau yang menimba ilmu di Mekah, dan itu setiap tahun. Tertulis di sana, hadiyatun qalbiyah min muhibbikum. Itu yang pernah tiang baca di hadiah. Jadi disimpan itu oleh Tuan Guru Haji Arifin Mahdi, itu disimpan hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Bapak Maulana Syekh itu disimpan betul. Munpian jari azimah tuh. Inggih, rata-rata niki nggih pelunggu-pelunggu saja yang senior sak mau kepeng ilik Bapak Maulana Syekh pasti akan menyimpannya menjadi sesuatu athar yang menjadi keberkahan untuk kita semua. Nggih, niki. Apalagi
Niki hadiah yang dikirim dari tanah Lombok, tanah Ampenan menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Yang baca sendiri itu. Jadi Bapak Maulana Syekh itu menulis hadiyatun qalbiyatun min muhibbikum. Ini hadiah yang qalbiyah, hadiah yang betul-betul berasal dari lubuk hati yang paling dalam, yang didasari dengan penuh mahabbah, kecintaan. Karena memang nggih, lamun tebah hadiah niki zaman-zaman mangkin milik teputu doang nggih. Zaman-zaman mangkin niki lemak doang pedas li akhirat. Nggih. Wah iya Dindik nak barang belik yang ke berjuta-juta kan. Ya serah kecopong doang mangkin niki. Harus teputu, harus teposting, harus tetawa. Ya mudah kena niat ya solahan doang nggih. Insyaallah jari amal jariah. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Nah niki sesugih-sugih sendikman sogolan jekat, adin bejekat kan no. Sesugih-sugih pelit kikip medit da cincina can parut. Adin tergugah hati angan. Insyaallah ini niat kita. Bukan niat kita semata-mata ria, nggih, ujub dan sebagainya. Oleh karena itu tertulis di dalam hadiah yang dikirim oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hamzan Wadi satu itu hadiyatun qalbiyah. Jadi memang hadiah itu apapun itu, hadiah itu harus kita dasari dengan penuh keikhlasan. Maka dalam trilogi perjuangan kita di Nahdlatul Wathon ini adalah yakin, ikhlas. Nah itu. Karena kalau orang tidak yakin bagaimana mungkin dia akan ikhlas. Jadi harus yakin dulu baru dia ikhlas. Makanya itu makna daripada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak bisa la ilaha illallah langsung tanpa ada fa'lam. Fa'lam di sini adalah fatayaqqan, yakin dulu. Nggih. Yakin dulu seyakin-yakinnya. Makanya Bapak Maulana Syekh mendahulukan yakin dulu, bukan ikhlas yakin istiqomah, tetapi yakin, ikhlas dan istiqomah. Karena memang rentetan ayatnya niki adalah fa'lam dulu baru annahu la ilaha illallah, yakin dulu baru ikhlas. Nah niki jadi hadiyatun qalbiyah itu menunjukkan bagaimana ya luar biasa keikhlasan beliau dalam mencintai murid-muridnya. Aneki qalbiyah min muhibbikum, dari orang yang mencintaimu. Luar biasa. Yang pernah juga membaca surat yang dikirim oleh guru daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Okay. Jadi di akhirnya itu setelah menulis surat itu, di akhirnya itu ada kata-kata muhibbukum, jadi orang yang mencintaimu. Nah itu jadi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu juga mengikuti cara surat yang ditulis oleh gurunya. Jadi Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad itu menulis surat ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dengan muhibbukum, orang yang mencintaimu. Itu ungkapan kasih sayang seorang guru terhadap muridnya. Dan begitu juga tradisi Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu menulis surat kepada muridnya sebagaimana tradisi guru beliau menulis surat kepada beliau, yaitu menuliskan kata-kata muhibbukum, yaitu orang yang mencintai. Niki
sederhana niki, muhibbukum niki sederhana, hanya satu kata nggih, tetapi luar biasa maknanya yang begitu hebat. Hanya dengan kata-kata muhibbukum, yaitu orang yang tulus mencintai. Karena lamun tekaitan kena zaman makin era globalisasi, atau bahasanya orang-orang cendekiawan niki di era ya 5.0 nggih, 5.0, maka keikhlasan niki semakin terkikis ya, nggih. Keikhlasan niki semakin ya menipis dan semakin terkikis nggih. Arak dengan berjuang ya, ya karena ingin cari muka, arak berjuang karena ingin mendapatkan harta nggih, ya, gaji kalau istilah di dalam wasiat. Ada orang berjuang karena memang ingin mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Nauzubillahi min zalik. Kita di Nahdlatul Wathon niki diajarkan ikhlas. Ya ngiring niki betul-betul tengiring ikhlas. Jadi betul-betul karena cinta. Kenapa ya kita berjuang di Nahdlatul Wathon ini? Karena cinta kita kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ya, muhibbukum, karena memang kalau sudah sesuatu niki didasari dengan cinta, maka tidak akan ada rasa lelah, tidak ada rasa letih, tidak ada rasa lesuh. Kembali dengan ulama-ulama misalnya ki ngaji luar biasa, karena memang didasari dengan cinta. Ada dulu yang pernah berziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, namanya Syekh Ismail, Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki. Itu pernah ziarah ke Bapak Maulana Syekh dulu tahun berapa itu? Tuan Guru Syahri. Syekh Ismail dulu pernah sekitar 1980-an kata beliau. Ya. Jadi yang diceritakan, kenapa dulu Syekh Ismail itu ziarah ke Bapak Maulana Syekh, padahal tidak berjumpa dulu di Mekah. Niki cerita dari beberapa masyayikh kami. Jadi katanya Syekh Ismail niki ketika mengaji di Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, sama-sama murid tapi wallahu alam mungkin tidak di satu majelis dah. Nggih. Jadi tidak di satu majelis karena duluan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tetapi sama-sama murid daripada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Yang ingin cerita kata-kata muhibbukum niki maksudnya. Jadi pelungguh sami wikan bahwa tradisi pengajian di Nahdlatul Wathon, terutama Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sering sekali beliau menyebut gurunya, guru-gurunya hampir tidak pernah luput Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu dari menyebut guru-gurunya, terutama yang kita kenal Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, kemudian juga Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, begitu juga Syekh Salim rahmatullah niki beliau selalu menyebutnya. Dan itu semua buah daripada mahabbah, buah daripada cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan mungkin disebut setiap pengajian-pengajian. Nah, kenapa
Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki itu datang dulu berziarah ke Bapak Maulana Syekh. Jadi masyayikh kami menceritakan dulu waktu kata Syekh Ismail ini, waktu kami mengaji di Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, itu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar sering sekali menyebut murid kecintaannya, yaitu Syekh Zainuddin Al-Amfanani yang kita kenal dengan Bapak Maulana Syekh, guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Niki yang tiang maksud dengan muhibbukum niki. Jadi bukan hanya nggih niki engkah nggih. Nggih. Jadi niki yang tiang maksud bukan hanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh saja yang sering menyebut gurunya, tetapi guru Bapak Maulana Syekh yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad itu sering sekali menyebut Bapak Maulana Syekh. Artinya cinta inggih saling sahut, cinta yang saling sambung menyambung, hubungan rohaniah yang terus tidak pernah terputus bahkan sampai akhirat kelak. Nah, cerita daripada Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki yang mendorong saya, dorongan yang kuat untuk saya berziarah ke Syekh Zainuddin itu adalah saking terlalu seringnya disebut Syekh Zainuddin itu oleh gurunya Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Artinya murid yang sering menyebut gurunya, begitu juga cinta yang saling bertautan, guru yang sangat sering menyebut muridnya. Nah, sampai-sampai barak cerita-cerita guru-guru kami, nggih, termasuk guru kami Tuan Guru Haji Arifin Mahdi, sampai-sampai lamun bahasa jamak-jamakan berbeda ruwen Syekh Zainuddin tiangkan kekerangan tersebut di si gurun kekal berembe kekalim berembe kehebat nampun sak luar biasa enten uli murid-murid dan sak lain deh sak kuat lalu sebut murid-murid sak lain deh sak kuat lalu cerita lagu angkaan Syekh Zainuddin tiba itu cerita. Inilah yang mendorong. Ini cerita Syekh Ismail kepada murid-muridnya dulu. Waktu beliau mengajar di Mispalah, namanya ada Rubat di sana di Mispalah, beliau, apa yang menyebabkan saya berziarah ke Syekh Zainuddin? Itu adalah dorongan hati saya ingin mengenal lebih dekat siapa sebenarnya sosok daripada Syekh Zainuddin itu, karena luar biasa kecintaannya guru beliau Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad kepada muridnya itu. Nah, tentu seorang guru yang mencintai muridnya, menyanjung muridnya, menyebut muridnya, niki adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau murid sering menyebut guru mungkin biasa menurut pelungguh, tapi kalau sudah guru yang tidak pernah melupakan muridnya, menyebutnya di dalam setiap pengajian-pengajian, itulah yang luar biasa. Dan niki dorongan inilah yang mendorong hati daripada Syekh Ismail tahun berapa dulu, pelungguh mungkin ada yang masih ingat, pokoknya 80-an ke atas, inilah yang mendorong ziarahnya dulu Syekh Ismail Utsman Zain ke guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, maka kata-kata muhibbukum niki luar biasa. Kata-kata muhibbukum adalah ungkapan cinta yang bukan ungkapan biasa, tetapi ungkapan yang luar biasa. Karena sejatinya sebagaimana yang pernah disitir
disabdakan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, bahwa seseorang akan membersamai orang yang dia cintai pada hari kiamat. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Maka karena seringnya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh menyebutnya itu pertanda cinta yang luar biasa, begitu juga ya ulama kesohor, ulama di Mekah yang memang luar biasa karismatiknya di Mekah, Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, begitu juga mencintai muridnya. Nah, kita ini juga berusaha terus di dalam hati kita mencintai guru kita, mencintai al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, mencintai pewaris beliau, mencintai pelanjut beliau, pemegang estafet ya kepemimpinan di organisasi Nahdlatul Watan. Insyaallah inggih modal cinta itulah yang akan kita bawa memejamkan mata. Modal cinta itulah yang akan kita bawa nanti masuk ke liang lahat. Modal hubb atau modal mahabbah itulah yang akan kita bawa nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan modal cinta itulah insyaallah yang akan menyebabkan kita bisa mengiring guru besar kita al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini dilanjutkan oleh Ummuna dan juga Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Jadi bukan cinta biasa, sekedar kangen biasa, tetapi cinta yang insya Allah dengan sebab wasilah mahabbah ini kita akan mengiring dan membersamai guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Okay. Maka di dalam surat At-Taubah yang sedikit bacakan, okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, niki ada Sekjen Rois Am Dewan Mustasar Ngurus Besar Nahdlatul Watan yang sama-sama kita muliakan, yang akan memberikan kita juga pengajian pada sore hari ini, yang tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka beramallah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 105, beramallah, bekerjalah, berjuanglah tanpa henti, fasayarallahu amalakum, maka Allah melihat semua keringat-keringat kita, Allah melihat semua perjuangan pelungguh, Allah melihat setiap dedikasi pelungguh, Allah melihat setiap tetes ya, keringat pelungguh. Ihtiram Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wahfazanha daiman minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wahfazanha daiman minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Hayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah sudah hadir membersamai kita Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, LCMPDI, Maulana Syekh Mustafa Ibnu Abi Zayyan At-Tirmidzi, juga membersamai kita yaitu Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat, begitu juga Sekjen Rois Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, begitu juga Tuan Guru Bajang Zainuddin Ats-Tsalis yang juga alhamdulillah hadir membersamai kita. Jadi sekedar niki yang hanya muqaddimah tadi, sekedar niki yang tiang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita terus ya berjuang di Nahdlatul Watan yang didasari dengan cinta, didasari dengan mahabbah, sebagaimana mahabbah yang turun temurun dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad kepada muridnya guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, juga turun temurun cinta itu kepada ummuna dan turun temurun cinta itu kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Mudah-mudahan kita ngiring terus istiqamah beliau dan mudah-mudahan doa Al-Maghfurlah Maulana Syekh di dalam setiap awal pengajiannya agar kita masuk surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, dan kita lanjutkan nunsitu wa nasma'u al-irsyadat wa tawjihat wal wasaya al-imaniyah min Maulana Syekh Dr. Abu Zayyan